Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini saya akan mereview salah satu varietas anggur yang baru saya grafting di sini ya. Untuk varietasnya ya, varietas Red Rose. Nah, varietas Red Rose ini saya dapatkan entrestnya, kemudian saya grafting di batang batang CN ini ya. Ini batang bawah CN. Ini tanggal graftingnya tanggal 10 bulan 11 2023. Nah, usia grafting ini 14 hari. Dan untuk grafting batang bawahnya ini saya sambung di batang CN. Batang CN yang berusia sudah 2 tahun lebih. Nah, ini batang bawahnya ya. Ini saya tunjukkan dulu untuk alur sambungannya tadi. Nah, ini atas ini ada 2 cabang. Nah, ini salah satu cabangnya ini ya. Ini saya turunkan kemarin yang saya cangkok ya. Kalau sini terus. Nah, di sini saya rebakan, saya rundukkan ke bagian bawah, media tanam. Seperti ini ya. Ini saya rundukkan. Ini dua-duanya saya rundukkan. Nah, ini kemarin saya grafting dengan ini ya, Red Rose. Dan untuk penunjang dari graftingan yang keberhasilannya atau tingkat keberhasilannya 100% itu yang bagian mata tunas bawah ini ya, seperti ini ya. Saya buangin semua. Nah, seperti ini saya buang supaya nutrisinya fokus ke atas ini, ke sambungan ini. Dan alhamdulillah ya, untuk graftingan ini biarpun masih baru seprut ya, ini langsung membawa bunga bonus. Nah, ini saya tunjukkan bunganya. Nah, ini kelihatan ya. Untuk brokoli bunga varietas Red Rose. Jadi ini termasuk varietas yang mudah berbuah, dan varietas ini juga termasuk golongan yang sangat vigor. Ini ya, untuk batang atau tunas yang tumbuh ini bisa diperhatikan lebih besar dari batang asalnya ya. Ini graftingannya tumbuh, ini tunasnya lebih besar. Nah, seperti ini. Nah, ini kemarin saya grafting 1, 2, 3, 4 dan semuanya tumbuh dengan bagus. Dan satu tunas ini ada yang mengeluarkan satu bat mengeluarkan 2 tunas seperti ini ya. Nah, ini juga yang di bawah tadi, satu bat keluar 2 tunas. Dan ini masing-masing tunas membawa bunga juga ya. Jadi bunganya ada dua klaster. Jadi untuk tingkat keberhasilan menggrafting anggur itu lebih bagusnya di pohon yang sudah jadi ya. Jadi ini nanti akan lebih cepat pertumbuhannya, bahkan bisa saya bilang lebih bagus dengan sistem seperti ini. Kita beli atau cari entres yang kita inginkan,
baru kita sambung di batang yang sudah tua, usianya sudah tua. Kalau kita beli bibit umur 12 hari 14 hari belum tentu seperti ini. Dan ini nanti target atau jarak waktu 3 bulan ini sudah bisa berbuah, dan buahnya tidak berpengaruh pada pertumbuhan karena ini sudah terasup nutrisi oleh batang bawah yang sudah tua. Dan untuk batang CN ini, batang bawah CN ini kemarin yang runduk ke sini, ini saya grafting dengan beberapa varietas. Nih, cuman ini belum seprut ya, baru 9 hari. Saya tunjukkan dulu. Nah ini ya, sudah ada yang seprut. Ini varietas Livia, saya grafting di sini. Dan ini varietas Grand Prix, ini saya grafting di sini juga. Dan ini varietas, ini kalau nggak salah ini Livia, Ilaria saya grafting di sini juga. Nah, ini akan mempercepat pertumbuhan atau pembuahan di batang ini ya nanti. Jadi nggak harus nunggu lama sudah bisa merasakan buahnya. Cuman syarat utama, pohon utama ini harus subur. Dan syarat utama juga pohon utama ini subur dan pencahayaan dari sinar mataharinya cukup. Ini saya grafting dengan beberapa varian, termasuk yang tadi yang ini ya. Ini varietas baru tadi. Nah, seperti ini. Jadi saya menyarankan untuk menanam sistem dengan cara ini ya, lebih mudah, lebih cepat dalam pembuahan, dan lebih hemat dalam segi keuangan. Jadi ini layak untuk dicontoh. Kita tanam batang bawah dulu, dibesarkan dulu sampai minimal 8 bulan, baru kita sambung. Insya Allah dengan cara ini akan mempercepat dalam pembuahan. Terima kasih. Demikian update atau video saya hari ini. Varietas Red Rose berbunga di usia 14 hari setelah sambung pucuk. Terima kasih telah menonton. Salam pengangguran dari Gresik, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.